Aku pulang dia lagi interview, nanti aku kabarin. Gitu deh, otak kanan kiri gitu katanya mah. Sama iya sama yang do re mi fa sol sol sol. Do re mi fa sol sol sol. Mi. Terus tapi ini sesuai sama do re mi. Iya, sama do re mi lu. Anjir itu latihan fa nada sol dong. sol sol. Mi. Apa sih? Gue lupa tuh. Pak Wi tuh yang ngajarin. Dulu kalau di sekolah musik kata Pak Wi duluan ya mah ya. Itu ada tuh latihan gitu. Di zamannya Pak Wi ya sekolah musik itu kayak apa namanya? Lu latihan motorik. Buat motorik gitu. Tapi itu kencang cepet banget pasti. Cepet. Do re mi fa sol 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 mi re mi fa sol do gitu deh. Gue lupa tangganya tapi tangga nadanya. Aduh susah banget itu otak kanan kiri. Main anak-anak waktu pas lamatur tuh main gitu sih di Malang gitu. Do re mi fa sol 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 mi re do mi re fa sol re mi do fa sol apa sih gitu deh urutannya gue lupa. Sol do re mi fa sol 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 mi re do re mi fa sol. Enggak dong. Do re mi fa sol. Iya do re mi fa sol 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 re mi do re mi fa sol. Do re mi fa sol 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 mi re mi fa sol do re mi mi fa sol dua kali kliknya. Do re mi fa sol 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 mi re do mi re fa sol. Do mi re Fa do mi re fa sol clinking. Sih itu sound tingginya. Iya. Itu Do re mi fa sol 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 mi re do mi re fa sol gitu deh. Nggak ngerti gue susah anjing otak kanan kiri tuh bercandaan tapi jadi idiot buat mainan Pawi gue anjing. Gue oleh udah ya belum. pertanyaannya gue liat dulu dong. Nih bisik-bisik jadi lucu banget ya. Gemes banget jadi Mas Jody. Oke gue mulai mas. Ya. Selamat datang di Benji Studio. Halo mas. Halo mas. Halo gue Zono mas. Halo gue Reski. Aduh kaku gini ya Mas Jody ya. Iya nih. Gimana nih aduh. Intermezzonya coba dong mas. Intermezzo. Yoi Perkenalan ya gue Reski. Gue seorang drum player. Gue juga salah satu teknisi untuk drum di Benji. Dan gue juga pengajar musik. Gue juga guru drum. Udah kayaknya lu pengen kenal gue banget apa enggak? Ntar privasi aja lah lu sama gue berdua. Enggak. Punya band berarti dong mas? Alhamdulillah pernah ngeband dan masih punya band sampai sekarang. Cuman gara-gara pandemi ini gue nggak latihan makanya gue iri tadi ngeliat Dim udah masuk studio. Seru banget dapet momen lu di masa kayak gini lu bisa ngeband bareng-bareng sama temen. Itu lebih enak daripada lu ngeband sendiri sih. Maksudnya lu masuk studio sendiri gitu. Gue kan nggak bisa. Gue main drum sendiri nggak ada musik. Gue paling pakai -1. Nggak enakan ngeband rasanya beda pasti. Kangen dong. Kangen lah. Kangen sama yang mana nih band lu? Setahu gue banyak nih mas. Sama semua band gue kan. Lu kangen. Dari banyaknya band yang lu pernah ngedrum ini mas. Yang paling lu suka tuh band yang mana mas? Gue suka semua. Suka semua alhamdulillahnya. Gue bingung kalau disuruh milih gue suka yang mana. Gue main ska gue suka, gue main reggae gue suka, gue main blues gue suka. Dan alhamdulillahnya emang di setiap band yang gue ada emang gue ngerasa suka juga sama orang-orangnya. Jadi gue bingung kalau disuruh milih yang mana. Iya. Paling yang gak gue suka aja kalau ada jadwal bendrok. Berarti gue harus ngalah salah satu antara band gue. Itu sih.
Terakhir kemarin ke Bali dong, Mas? Iya, kemarin alhamdulillah dapat main di sana bareng sama beberapa teman-teman musisi senior juga di sana. Asik. Iya. Terus corona balik deh. Balik dong, dapat tidur di lampu merah. Pulang dulu, Mas Bao. Lalu ke Bali band yang di sini lu tinggal dong. Iya, di sini ada Dokter Wugi. Dokter Wugi musiknya ska, Healthy Body juga ska. Saya tinggal untuk sementara. Tapi akhirnya yang Healthy Body punya drummer baru. Ya. Sedih. Akhirnya emang itu udah. Saya juga izin baik-baik sih sama mbah-mbah dari Healthy Body. Sama mas-mas dari Healthy Body. Saya izin, akhirnya mereka ngizinin. Karena gue mikirnya gue masih belum tua-tua banget, walaupun muka tua sih. Iya. Jadi kayak dapat kesempatan emang gue harus nyobain buat bermusik di sono. Ya gue nyobain gitu. Karena kan kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kalau kesempitan sering. Iya. Kalau kesempitan lebih dari 3 kali datangnya. Makan mulu sih. Iya, gimana dong? Kesempitan jadinya kan. Terus ya gitu. Apa sih? Ya, terus berarti di Healthy Body udah lost kontak berarti, Mas? Oh enggak, kalau lost kontak enggak dong, masih berkabar kok sama Pak Dedot, sama Mas Denny. Karena mereka juga salah satu orang yang punya banyak cerita juga dalam perjalanan gue main musik sih. Jadi gue nggak mungkin lupa kayaknya. Nggak lupa sama mereka. Iya. Kangen dong ya. Kangen gue. Main lah. Kangen. Kita mau main, duit bensin nggak ada pandemi. Kalau cerita ke mereka nggak percaya mereka. Makanya mending tar dulu deh. Aduh. Berarti lu di Benjing di sini tuh di studio sebagai apa sih, Mas? Sebagai Reski. Asik. Sebagai Reski. Garing ya, maaf ya. Gue di sini alhamdulillahnya dipercaya sama Mas Yuda buat megang teknisi khusus drum sih. Jadi kayak misalnya ya ada yang recording ataupun gak ada yang recording, ya gue ngeset drum, tuning drum, ganti skin drum, perawatan drum. Ya kayak emang gue ngeliat perlu gue elap, ya gue elap ini kotor. Atau skin sih, biasanya gue lebih ke skin sih. Kayak misalnya ini kulit udah gak layak pakai gitu, ya gue ganti skinnya. Atau kalau misalnya ada yang rekaman, biasanya gue bantu si player untuk pemilihan sound. Iya, karena kan setiap player beda-beda dan setiap band yang recording di sini kan gak semua warnanya sama. Jadi gue bantu mereka untuk milih, lu mau karakternya kayak gimana sih dari drum ya. Itu sih paling. Dan makasih banget nih buat Benji sama Mas Yuda nih, udah percaya sama kita nih. Nasi uduk lah. Aduh. Berarti untuk selama pandemi ini lu lebih sering ke Benji, Mas? Iya. Sering banget ke Benji karena emang gue juga lagi ngerjain konten sih. Iya. Promo dong jadinya. Iya, gue lagi ngerjain konten juga di sini. Jadi emang di sini juga sih gue bisa gue main drum daripada gue di rumah stres mikirin pandemi yang nggak tahu selesainya kapan kan. Gue di sini bisa main drum, ketemu teman-teman, main game, wifi-an, ya kan, YouTubean. Iya, jorok. Nontonnya yang mana, yang MILF pasti. Maaf. Itu seru banget sih kan. Anjing yang dia ketemu cewek di pinggir jalan gitu kan. Terus langsung kenalan, diajak mobil, disikat. Jadi bingung gitu lihat mukanya. Lagi garap dim berarti ya, Mas ya? Garap dim? Kemarin, iya, dim pas rekaman gue bantu mereka untuk nemuin karakter sound drum yang Raffi mau sih, sama yang dim butuhin. Dan tercapai. Nah kalau tercapai lu jangan tanya gue, kan yang main Raffi. Lu harusnya pertanyaan itu ke Raffi, gimana sih? Apa gue aja yang nanya lo nih? Tapi kameranya ke gue nanya. Lu maunya apa sih? Jadi gitu, bantu Raffi. Karena kemarin Raffi pas recording drum, emang dia ada kebutuhan sound tersendiri yang dim butuh gitu. Dan gue bantu buat sampai ke karakter sound yang mereka mau sih. Gue berusaha untuk nyari tuning yang kayak gitu, karena drum termasuk yang ribetnya. Kenapa? Karena
kalau lu recording, kalau menurut gue selama gue main drum, gue recording, emang lu harus mentah lu tuh udah enak dulu dari si mic-nya sebelum lu masuk mixing dan segala macam. Kalau emang lu pengen main dari plug-in atau ya kalau udah inputnya masuk ke komputer itu bisa suara drum berubah-berubah sih memang, tapi lebih baik lu dari mentahnya suara drumnya emang udah sesuai sama yang lu butuh. Dari sound simbalnya, lu mau yang terlalu bright kah atau yang enggak, atau si snare-nya yang high atau yang middle, selera sebenarnya. Makanya gue kemarin bantu Raffi untuk sampai ke selera yang dia butuhin selama dia main sama Dim gitu. Katanya kata Raffi makasih dan dicium. Aduh, emang cium ya? Ada love-nya gitu kan. Asik. Bisa aja Raffi nih, public agent juga nih. Jadi kan Dim garap ini lagi pandemi nih Mas. Iya. Lo jadi rindu nggak? Maksudnya rindu band-band yang pernah lo. Oh iya, karena kemarin juga gue ngerjain album pas pandemi juga. Waduh. Jadi pas di Bali gue ngerjain albumnya beres, terus gue pulang karena gue yakin nggak mungkin ada promo, nggak mungkin gue ada tour promo, nggak mungkin gue rilis saat itu juga. Gitu. Apa tuh bandnya, Mas? Gue main sama Ronald Gang, itu salah satu line up Bali Blues Fest. Jadi gue main blues sama ada namanya Bang Oni Watimena, dia salah satu gitaris blues di Indonesia. Iya. Untuk komunikasi sama anak Raffi. Gue nemuin kesulitan Raffi karena emang gue lebih intens punya dialog sama Raffi karena gue sama-sama main drum, dan Raffi butuh sound drum yang kayak gimana juga dia ngomong ke gue nemuin kesulitan sama Raffi awal-awal sih. Tapi akhirnya pas gue ajak dia ke atas, lu butuh sound yang kayak gimana, akhirnya gue ngerti yang dia mau kayak gini, dan gue coba, akhirnya gue coba semua yang ada di kepala gue. Dari snare-nya kayak gini, dia minta dry-nya bla bla bla, gue coba lagi. Sampai akhirnya, ini enak. Karena drum cuman drum, men. Menurut gue ya, drum cuman drum. Mau semahal apa drum cuman drum. Gimana bunyinya tergantung siapa yang duduk di belakangnya sih menurut gue. Iya, enggak emang begitu. Soalnya karena pasti beda kan. Kayak lu masak. Lu masak nasi goreng sama gue masak nasi goreng, enggak mungkin sama masakannya. Padahal bumbunya sama. Iya. Iya kan? Bang Putih soto aja sih dulu. Gue yang nanya, gue yang diomelin. Enggak. Lu ngerasa diomelin padahal lu ketutupan kamera lu. Gue ngerasain kesulitan di awal sama Raffi karena gue belum terlalu intens juga ngobrol sama Raffi, dan gue belum paham Raffi tuh maunya karakternya yang kayak gimana awalnya. Tapi begitu ke atas, akhirnya gue tahu yang dia mau. Karena waktu itu cuman nggak ada obrolan, karena gue lebih banyak ngobrol sama Ezi. Lu butuh sound yang kayak gimana? Akhirnya gue nebak bayangan gue karena gue sering Ezi juga, ini lagu gue gitu. Akhirnya gue nebak karakternya, tadinya karakter si drumnya tuh yang emang vintage. Makanya gue sempat pengen setup-nya mereka itu soundnya, gue pengen bikin vintage tadinya, British gitu. Tapi ternyata mereka ngasih sampel Muse waktu itu kalau nggak salah. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Sebut aja. Iya. Mereka pengen Muse, ternyata sound Muse yang mereka kasih ke gue itu modern. Nggak sesuai sama ekspektasi gue ngebaca soal musiknya Dim dari gue ngobrol sama Ezi. Karena gue sama Raffi sebelumnya nggak banyak dialog, jadi gue nggak tahu sebenarnya karakter yang dia butuhin apaan. Tapi pas begitu akhirnya gue ajak ke atas langsung si Raffi, ayo lo mau yang kayak gimana, baru akhirnya gue coba ikutin apa yang dia mau. Akhirnya gimana Raf? Dan akhirnya nemu apa yang Raffi mau. Yang penting dia nyaman, men. Kalau dia udah mainnya nyaman, mau drumnya jelek kek, mau drumnya bagus, udah pasti enak, men, keluarnya. Iya. Enggak nanya apa tuh? Enak dah tuh dipukul, iya. Iya, kelihatan dari ekspresi mukanya dia sih kayaknya sih dia seneng, men. Tadi gue udah hampir ragu juga nih, tuning gue masuk nih, dia mau. Takutnya enggak, karena kan enggak sesuai. Biasanya setiap drummer tuh tahu dia mau soundnya kayak gimana. Dan kadang bentroknya adalah egonya si drummer, gue pengen sound kayak gini, tapi kebutuhan musiknya nggak kayak gitu. Itu yang akhirnya harus didiskusiin dulu. Makanya akhirnya waktu itu pas malam gue sempat ajak Ezi juga akhirnya ke atas. Untuk lu gimana berdua maunya soundnya, Raffi mau yang kayak gini, Ezi mau yang kayak gini.
kan tergantung kebutuhannya si Dimnya juga kan, musiknya kayak gimana gitu. Soalnya kalau ngikutin ego, ya emang paling enak lu nyari sound lu sendiri. Untuk lu recording drum lu butuh yang kayak gimana. Cuman kan balik lagi kebutuhan band lo. Lu bukan main solo atau lu bukan sebagai drummer solo yang lu mau main sendiri jadi soundnya terserah lu. Enggak kan, ini lu ngeband jadi lu harus kompromi bareng-bareng sama temen lu juga mau soundnya yang kayak gimana. Oke mas. Oke bang. Kok sepi gitu? Tadi pas judi enak deh, rame bertanya. Iya. Gue jadi kayak di sidang banget. Jalan jongkok lo, jalan jongkok. Potensi dari Dim setelah selesai IP ini mas, bayangan lu apa tuh mas? Welcome to the real world, buddy. Ini kayak lo lulus sih. Lulus dari skripsi lu maksudnya. Ya lu punya IP, lagu lu enak menurut lo atau orang sekitar lo, lu nggak, iya lu harus coba buat cari tahu gimana sih orang lain yang nggak tahu musik lo dengerin musik lo. Ya PR-nya adalah lu harus bener-bener membuat musik lo jadi nyata dan lebih nyata setelah lu rekaman. Menurut gua rekaman ya lu sekedar rekaman, bahkan lu main jelek pun rekaman lu bisa bisa jadi bagus karena sekarang udah banyak software kan. Dan lu bisa andelin itu untuk beberapa orang. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau ngandelin itu dan emang berharap lu recording mentah, dari mentahnya lu udah harus bagus. Murni. Emang enakan murni mas. Karena ya karena kalau emang mentahnya udah enak, si operator pun atau si engineer-nya ini juga bakalan gampang mau bikin musik lu jadi kayak gimana kan. Cuman balik lagi setelah EP ini, lu mau jadiin apa EP lu? Itu kan masalah. Kita pernah gue dulu pernah ngeband, bikin album jadi tour, dan itu seneng sih. Cuman balik lagi, lu mau buat senangnya lu sendiri ngeband apa lu mau buat cari duit, itu gue serahin balik lagi ke Dim ya. Cuman kalau menurut gue, selamat datang di dunia nyata Dim. Dengan album lu, semoga lu gak cepet puas sih. Seneng tapi dapet duit gimana mas? Maksudnya? Tadi kan mau senang-senang atau emang... Ya kadang ada orang ekspektasi saat mereka bikin album, mereka berharap albumnya meledak. Harapan tinggi mereka atas apa yang udah mereka bikin. Itu kadang juga jadi hal yang bikin lu jadi gak semangat. Lu udah ekspektasi lu, oh, album gue meledak, gue yakin gue bisa jual ke sini, pasar gue ini, anak muda gue gini, bla bla, anak-anak muda yang bisa gue jual gitu misalnya. Begitu tuh album jadi ternyata gak sesuai sama ekspektasi lu, akhirnya lu down. Syukur kalau lu down, lu masih punya semangat lagi. Anjir, enggak, berarti gue harus bikin lagi, gue harus cari tahu kuping masyarakat, kuping orang-orang yang itu nerimanya kayak gimana sih, segmennya yang kemana sih, musik gue tuh segmennya kemana sih, masuknya kemana sih, ke ranah mana gitu. Kalau yang punya semangat gitu, kalau yang enggak bisa udahan main musik. Karena apa? Karena lu berharap lebih ke duit, bukan ke karya. Itu sih yang menurut gue lumayan sulit ya, karena ngeband kan banyak, maksudnya lu bisa jadi lu mau ngeband cari duit apa lu mau ngeband cari karya sebanyak-banyaknya. Saat lu udah punya pikiran tentang lu ngeband mau cari karya, otomatis dapet duit nggak dapet duit lu tetap seneng men, lu tetap ketawa, lu tetap ketemu temen-temen lu, karena yang pertama lu pikirin adalah gue mau ngeband karena gue mau ketemu temen-temen gue, ya gak? Pas begitu ketemu temen-temen mau udah seneng aja, lu nginterin nggak ada duitnya nih bodo amat main. Beda sama lu udah ekspektasi lu ke duit, begitu ngeband gak ada duitnya udahan bubar. Pasti bubar, pasti. Cuman kalau emang lu udah ekspektasinya gue mau bikin karya, itu nggak boleh hilang sih, harus tetap ditahan dan lu harus tetap fight di karya lo. Aduh, gue grogi gini nih. Ezi sama diem gitu doang. Jadi ngeliatin gue gitu, Raffi ngeliatin. Coba deh kameranya rada ngeliatin gue. Tadi gue kayak ditatar anaknya, lu yang begini doang kan, gue yang tengah sendiri ya. Maaf ya mas, nggak ada maksud satu ya. Bener mas. Dari lagu Dim nih mas, kan ada, dia kan kemarin garap EP 6 lagu. Ada nggak yang lu banget gitu, yang kena ke lu? Ada. Atau pas lu denger anjing gitu. Itu kan lagu bukan anjing, kok kasar sih? Kasar banget ya? Ih, kasar. Enggak.
Kalau untuk lagu Dim unik dan menurut gue enak. Jadi kalau untuk kena ke seseorang, setiap orang kan punya selera musik yang beda-beda. Jadi menurut gue lagu yang pas buat gue itu adalah yang gue lupa judulnya, men. Deng 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 deng. Apa judulnya? And Once. Itu sih. Gue suka yang itu. Makasih. Dimnya yang kelas dong, gimana lo? Gue suka yang itu tuh, lagunya enak. Tadi potensi udah. Potensi belum, emang potensi dulu tanya. Udah potensi tadi yang tentang soal apa tadi, lu mau main musik tuh mau berkarya atau emang uang gitu kan lagi. Oke. Nah, sekarang masukan mas. Masukin lu. Iya. Boleh. Masukan, aduh kalau masukan rada. Soalnya setelah selesai IP mas, setelah IP. Masukan untuk dimnya apa masukan untuk dimnya? Entah harus terus berkarya terus kah atau tetap humble kah atau gimana gitu. Jangan cepet puas sih sama apa yang udah lo punya. Tetap harus ngerasa gelas lu tuh selalu kosong. Jangan ngerasa lu udah bisa karena lu punya apa yang udah lu punya. Dunia luas banget. Dan lu harus banyak ngelihat itu. Siapa tahu dari dunia yang luas itu lu ngelihat itu bisa jadi ide baru buat album lu berikutnya dan warna baru buat lu berikutnya. Jadi itu aja sih paling kalau gue. Karena gue ngeliat dari orang yang pernah gue lihat atau dari sebagian circle, lebih banyak yang mereka ngerasa puas. Dan itu bahaya tuh. Bahayanya apa? Karena lu udah ngerasa puas, lu ntar gak mau latihan lagi, males karena lu ngerasa udah cukup. Atau lu ngerasa lagu lu udah keren, akhirnya lu jadi monoton, lu gak ngeliat banyak warna, lu gak ketemu. Iya itu sih, lu harus lebih ngelihat banyak hal apapun. Dan lu harus terima saat lu dikasih masukan sama orang. Emang gak semua orang bisa nerima masukan gitu. Tapi tergantung gimana lu cara ngelihat masukan itu juga kan. Kalau yang dimasukkannya, ya gitu sih. Paling jangan cepet ngerasa puas aja sih, Dim. Dan harus tetap semangat. Lu harus ngelihat banyak warna musik, banyak warna musik, banyak lingkungan musik, banyak circle yang emang lu harus rasain juga sih. Lu harus ngerasain tour bareng-bareng sama temen-temen lu. Itu ngaruhin lagi. Itu ngaruhin banget ke personality lu, ke apa ya dibilangnya ya, ke tektok kali ya, tektok antara lu satu player sama player lain. Karena lu ngeband kan berkesinambungan. Anjing, ngeband berarti susah banget ya mas? Oh enggak, kalau susah mah enggak, tergantung gimana lu nangkepnya aja sih. Kalau susah menurut gua enggak ngeband seneng. Yang susah adalah saat lu berpikir kalau ngeband itu susah. Kenapa? Ini main musik, men. Namanya udah main musik, ya lu main-main tapi lu tahu apa yang mau lu mainin. Jadi kalau dibilang main musik susah, yang susah itu adalah lu patahin ego lu masing-masing untuk sesama temen lu sih. Ih, jangan cepet puas sih, Dim. Semoga lu tetap terus sabar sama hal apapun yang bakalan datang di lu nanti. Entah dari pujian. Soal tour tadi mas. Iya, tahu. Entah dari pujian orang juga kadang bikin lu jatuh lu, men. Kenapa bikin jatuh? Karena saat lu dipuji orang mungkin lu ngerasa gelas lu udah cukup penuh, akhirnya lu ngambang. Terus lu nggak lihat ke dalam lagi dan lu nggak latihan lagi. Lu ngerasa puas. Tapi sebaliknya, komentar orang yang pedas justru itu jadi cambuk kencang buat naikin power lu sih. Itu kalau gue ya, nggak tahu dari teman-teman Dim. Ya gue berharapnya lu tetap semangat sih dengan apapun yang bakalan lu temuin setelah album ini. Sama tour kayak seru ya. Lu nyobain belum? Tour dong. Seru lagi pandemi mas. Nantilah habis pandemi tour ke radio. Itu ngaruh. Gue ngalamin 2017 waktu itu sama band gue Healthy Body. Sampai yang setelah tour itu tuh kita selama tour mainin lagu album sendiri kan, karena itu promo. Jadi setiap kota lo dipinggirin panggung, terus lo ketemu radio gitu terus terusnya. Sampai akhirnya setelah tour
lu bisa di mana yang namanya lu dapet job, lu nggak latihan, lu main ketemu temen lu tuh lu udah nyambung aja tuh. Itu yang gue bilang musik berkesinambungan mungkin ya. Lu udah ngerti nih maunya si A gimana, si A udah ngerti maunya B gimana, C dan seterusnya dalam satu band lo. Tektoknya udah dapet dan lu udah nggak perlu mikir yang kayak ini chordnya apa atau iya bentrok hal-hal kecil tuh bakal lu rasain pas lu tur jalan jauh keluar dari zona lu ke tempat orang, lu memperkenalkan tim lu, band lu dengan kekuatan dan power lu sendiri. Sejauh apa sih orang appreciate sama karya lu? Mungkin kalau selama ini lu kasih denger cuman di orang di sekitar circle lu, mungkin aja dibilang enak-enak aja karena dia nggak enak mungkin sama lu. Tapi kalau di luar lu kan nggak tahu, orang awam banyak men. Lu bakal ngeliat aslinya di situ sih nanti. Dan respon mereka interest sama album lu, sama musik lu, itu bakal terlihat pas di situ. Dan satu lagi, solidaritas temen-temen lu bakal kelihatan pas saat lu tur. Lu tur jauh dari rumah, lu keliling dari kota satu lu nyambung ke kota berikutnya untuk promoin karya yang udah lu bikin bareng-bareng. Nah masalahnya selama lu promo, sesama temen lu di dalam band ini bisa sama-sama kuat nggak kemauannya untuk promoin karya kita? Ada yang kuat di depan, ntar ada yang di kota berikutnya udah kendor. Iya nggak? Paham nggak maksud gue? Iya itu cerita aja sih, sharing. Karena gue ngerasain selama gue ngeband dan gue punya album, yang susah adalah mempertahankan ego lo, mempertahankan band lo, mempertahankan karya lo. Itu sih, jangan cepat puas. Terus kosongin gelas lo, atau singkatnya lu bisa anggap diri lu selalu goblok sih. Jadi lu tetap haus belajar dan lu nggak nutup diri atas masukan orang. Itu aja sih. Kalau overall, Dim kreatif dan unik. Tinggal gimana lu manfaatin itu aja. Maaf ya. Maafin gue. Oke. Gitu sih. Terima kasih banyak ya Mas. Iya sama-sama ya Mas. Oke. Sama-sama. It's a question. Apa nih? Games Mas. Oke. Gamenya apa nih? Coba kasih tau dulu dong. Tadi udah gue kasih tahu. Kasih tau lagi dong. Apa nih? Gue suruh ngapain? Oke. Sebut aja yang ada di kepala lu. Oke. Drum. Hidup. Metal. Endurance. Alkohol. Mahal tapi enak. Bekasi. Rusak. Bunda. I love you. Hitam. Putih. Bali. Beautiful land. Healthy body. Home. Covid. Tai. Jatuhnya promo sini Mas. Groovy Monkey. Groovy Monkey adalah wadah buat gue keluarin ego gue kali ya, Bang. Wadah gue. Wadah buat keluarin apa yang mau gue keluarin. Terakhir ya Mas. Cinta. Kepercayaan. Oke, thank you Mas. Sama-sama. Itu yang healthy body nggak apa-apa naikin. Kan Ntar gue domain lagi, gue jawab home, lu kan udah keluar tadi. Aduh. Udah ya? Udah kan? Aduh, sama-sama. Maaf ya Mas Jody, Mas Ezi, Mas Raffi nih kalau ada salah ngomong nih. Tapi itu aja sih yang pengen gue sampein sih. Itu gue jujur gak gue bikin-bikin sih man. Welcome to the real life setelah album lo. Bukan pas tag-nya yang berat ternyata. Kalau menurut gue ya, pas lo ngejalanin tour, coba deh. Gue bisa kasih link buat orang radio kalau lo mau tour Jawa Bali. Asli man, gue kasih ke lo. Kalau lo mau Jawa Bali untuk tour, gue coba bantu setelah Covid. Dan lo harus ngerasain itu sih, rasanya lo interview Cicet di radio dan lo bawain beberapa lagu lo. Lagu lo semua Inggris ya? Waspada, gak bakal masuk radio.
Karena radio Indonesia. Radio bakal terima. Iya. Iya. Beberapa paling. Enggak semua, enggak ada yang lagu Indonesia sama sekali ya. Emang lu enggak cocok radio Indonesia, main radio luar negeri. Asli. Karena ada beberapa radio yang nolak lu. Kayak RRI gitu, lu enggak bisa bawain lagu Inggris. Lirik lu Inggris gitu. Rata-rata orang promo di radio lain gue gitu, ada lagu Inggris, ada You'll Be The One. Akhirnya tuh nggak gue bawain, jadi gue ke radio bawain lagu Indonesia. Dan dari 5 sampai Dim berapa lagu sih? 6 lagu lu paling cuman kayak punya, pasti dari 6 lagu lu punya lagu jagoannya dong. Ada berapa? 2 apa 1? Perkecil lagi dari 3, 2. Paling di 2 lagu itu nanti kalau emang lu pengen running, yang emang lo harus mesti lo naikin gitu kan buat ngewakilin EP lo. Itu aja sih paling. Overall keren sih, unik. Dan jangan sampai Dim yang terkenal dia doang. Gue nggak jadi dukung kalau itu. Lo harus terkenal dengan lo, Raffi, lo harus terkenal dengan lo, Jody. Apply harus terkenal dengan Apply. Bukan judgement orang tuh bukan Dim Ezi, enggak. Dim, Raffi, Jody. Itu pembentukan karakter, men. Di situ lu ntar emang lu harus tajamkan di situ sih. Ya kan kayak Blink. Semuanya terkenal, Travis terkenal. SID atau banyak-banyak band yang itu yang susah sih ngewakilin. Karena Dim ya mungkin banyak yang orang tahu otak lo sih. Dan itu gak bisa dibohongin, men. Emang lu unik. Sekarang tinggal selamat datang di dunia nyata. Jangan berhenti bikin lagu sih. Dan lu harus bikin lagu bareng-bareng. Jadi lu tahu ini lagu moodnya gimana. Ini lagu, oh ini gua harus klimaks di sini. Di sini gua harus pecah, di sini gua harus nahan, di sini gua harus ngejaga Ezi harus lagi nyanyi enak nih. Gua harus ngejaga Ezi. Itu yang gue bilang berkesinambungan tuh di situ maksudnya. Jadi kan saling ngejaga, nggak mungkin kan bass sama drum nggak ketemu, kaki kanan lu sama Apply nggak ketemu, nggak mungkin kan. Di situ sih yang gue maksud, jangan sampai Ezi yang terkenal. Power lu pas lu di atas panggung emang harus anjing ini Dim. Dan itu PR yang berat banget sih emang. Tapi nggak ada yang nggak bisa. Apalagi selama lu masih di dunia. Gue sih percaya bisa. Tinggal gimana lu sabar buat latihan dan nguatin mood satu sama lain sih. Kayak nongkrong bareng tanpa megang alat ya. Lu nongkrong bareng, lu jalan-jalan bareng kemana, itu ngaruh banget saat lu belum megang alat. Thank you Dio. Udah kan? Udah gak direkam kan? Masih direkam. Bohong lu. Masih. Itu lu ngoceh 10 menit tau. Ya, bacot ya. Bacot. Ini gue copot ya. Udah.